Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulurku semua, di sini saya akan membahas tentang tata cara laku mengaktifkan dan menyapa sedulur papat limo pancer menurut ilmu leluhur yang saya terima dari kakek saya dulu. Jadi sebelum kita mulai ke sana, kita lihat kembali apa fungsinya sedulur papat limo pancer itu. Yang pertama, kakang kawah itu mewujudkan keinginan-keinginan kita, membantu mewujudkan keinginan kita. Sedangkan Adi Ari-Ari itu mengarahkan dan mengayomi kita, mengarahkan supaya kita sampai ke tujuan dan mengayomi. Mengayomi itu sama dengan melindungi. Kemudian kalau getih itu membantu mewujudkan kekuasaan dari Sang Pencipta yang ada di dalam diri manusia. Lalu puser itu yang menciptakan keinginan. Jadi kalau leluhur kita dulu menyebutnya cipta, rasa, karsa, sama dengan itu. Kemudian sedulur papat limo pancer ini fungsinya apa toh? Sebetulnya dulu sebelum ada akulturasi budaya, itu apa intinya? Jadi seperti ini, sedulur papat limo pancer itu dibayangkan adalah kita sebagai jagat alit, sedangkan bumi ini sebagai jagat ageng. Jadi jagat kecil dan jagat besar. Jagat kecil ini ada 4 unsur: kakang kawah, Adi Ari-Ari, getih, dan puser. Ada 4 anasir: api, geni, tanah, udara. Sedangkan di jagat kosmik besar atau makrokosmos orang menyebutnya, itu ada 4 arah, 4 penjuru arah: utara, timur, barat, selatan. Nah, tujuan dari leluhur dulu mengaktifkan sedulur papat adalah menyelaraskan antara jagat kecil dengan jagat gede, menyelaraskan antara manusia dengan alam. Jadi tidak jauh berbeda dengan saudara saya yang beragama Hindu, menyebut bahwa sedulur papat limo pancer atau kanda papat itu anasir dari unsur bumi. Betul. Jadi tujuan kita untuk merawat kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita itu untuk menyelaraskan dengan alam semesta, dengan makrokosmos, kita sebagai mikrokosmos. Nah, kalau di saudara kita yang beragama muslim itu disebut keempat nafsu. Jadi kita harus mengendalikan nafsu itu. Semua baik, semua tujuannya baik, tidak ada yang tidak baik. Inti yang paling mendalam dalam sedulur papat limo pancer itu adalah kita mengingat tentang kondisi orang tua kita atau yang tepatnya ibu kita saat melahirkan kita. Makanya ada kidung marmati, sedulur papat limo pancer. Marmati itu samar mati.
Jadi ketika ibu kita mau melahirkan kita, itu rasanya seperti akan mati. Nah, inilah yang diangkat oleh leluhur kita, memperingati orang tua yang mengadakan kita. Ini nanti sampainya ke ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi kita dari mana? Dari ibu kita yang melahirkan kita. Pertama dari ayah yang memberikan darah putihnya ke ibu, diterima oleh darah merah menjadi wujud kita sebagai bayi. Kemudian 4 bulan kemudian ditiupkanlah roh dan nyawa untuk mengikat sukma yang ada di dalam diri itu, lalu mulailah membentuk sebuah jabang bayi, seorang jabang bayi, janin. Nah, kalau di Jawa ada syukuran atau selamatan pada bulan keempat itu agar tubuh janin ini sempurna dan sukma yang menitis ke bayi ini adalah sukma yang baik, sehingga nanti kehidupannya menjadi baik. Itu tujuannya ada selamatan ketika bayi atau janin atau kandungan berumur 4 bulan. Oke, sedulur semua, itu pengantar tentang sedulur papat limau pancer. Lalu cara mengaktifkannya gimana? Terbiasa pemakai puasa apit weton. Weton kita di tengah. Misalnya kita Rabu Pon kelahirannya. Artinya kita puasanya mulai Senin sore. Jadi Senin sore itu kita mandi besar dengan niatan membersihkan diri. Mantranya saya tidak akan menyebutkan, monggo terserah panjenengan, tapi niatannya membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang melekat di tubuh, dari kotoran-kotoran yang melekat di hati, pikiran, perkataan baik yang disengaja maupun tidak, itu dibersihkan dengan mandi. Mandinya pakai apa? Mandi kembang. 3 warna, 3 rupa. Lalu mandi besar, keramas. Nah, setelah itu lakukan doa. Niatkan dalam hati panjenengan untuk merawat sedulur panjenengan dan menyapa sedulur panjenengan yang tidak pernah panjenengan sapa. Nah, setelah itu panjenengan buka dengan nasi putih dan air putih. Lalu kalau puasa weton ini, apit weton ini sama dengan seperti puasa Ramadan. Jadi setiap maghrib nanti bukanya maghrib. Dan ketika panjenengan nanti di tengah malam lapar, boleh makan. Tapi secukupnya, jangan terlalu kenyang. Tetap putih dan tetap air putih dan nasi putih. Nah, kalau perhitungan Jawa itu dimulai dari jam 5 sore sampai 5 sore lagi. Karena pergantian hari. Nanti selesainya hari apa? Lah, kalau nanti mulai hari Senin itu artinya Selasa Pahing, Rabu Pon, Kamis Wage. Nanti Kamis sore selesai. Nah, pada waktu hari Rabu Pon pas kita lahiran itu disiapkanlah jenang sengkolo atau bubur merah putih dengan 7 variasi. 7 variasi itu melambangkan bahwa bumi ini ada sub 7, manusia juga sub 7. Jadi orang tua kita paham variasinya apa saja. Nah, itulah disebut jenang sengkolo. Lalu tumpeng warna 5, putih, hitam, hijau, kuning, merah.
yang putih di tengah diharapkan kita menjadi bersih, putih, pancer, yang hitam ditaruh di utara, yang hijau ditaruh di barat, di timur, kemudian yang merah di selatan, yang kuning berada di barat. Nah, itu melambangkan sinkronisasi antara pancer yang sedulur kita yang ada di dalam diri dan kiblat papat arah yang ada di alam semesta. Nah, jadi di situ fungsinya kita menyelaraskan diri. Nah, lalu jenang itu dibiarkan selama semalam. Jadi penjenengan sukanya apa? Misalnya minum kopi, ya disediakan kopi juga. Penjenengan sukanya apa? Misalnya teh, ya disediakan teh. Nah, di situ sedulur, ini fungsinya untuk menghormati. Jadi, monggo ini persembahan saya untuk memberi sapaan terhadap sedulur saya yang di dalam diri saya. Nah, mantranya bagaimana? Atau doanya pokok bagaimana? Doa pokoknya adalah marmati kakang kawah adi ari-ari, getih lan puser, sedulurku papat lima pancerku dhewe, sedulurku kang lair bareng sedina lan sedulurku kang lair bareng sewengine. Ingsun duwe kersa, sebutkan permintaan panjenengan, lalu diakhiri dengan ewang-ewangono ingsun amrih kasembadan lan bisa dikabulkan. Selaras kalian kersaning Gusti Kang Maha Agung. Nah, kalau itu mantra yang saya sebutkan dulu. Jadi saya masih ingat sampai sekarang mantranya seperti itu. Nah, tujuannya monggo terserah panjenengan tujuannya mau supaya dapat pekerjaan, supaya berhasil dalam jodoh. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kita menyapa, ayo sedulurku kabeh dibantu saya. Saya sapa panjenengan. Nah, ini bisa dilakukan semakin panjenengan melakukan ini dengan sering, itu akan semakin baik. Kalau saya dulu melakukan ini puasa apit weton 3 hari kali 7. Jadi setelah kali 7 nanti suatu saat ketika panjenengan sudah lama tidak melakukan puasa, tidak apa-apa, nggak bakalan hilang, tapi selalu tanamkan dalam diri panjenengan menyapa sedulur papat lima pancer kita, kakang kawah adi hari-hari, getih puser lan pancerku dhewe, ewang-ewangon aku. Bantulah saya ketika saya misalnya dalam pekerjaan, ketika saya dalam perjalanan biar diselamatkan. Tapi dengan diakhiri selaras kalian kersaning Gusti, artinya apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, begitu. Kegunaannya sangat penting karena ini yang akan membantu kita selama kita hidup dan sampai kita nanti kembali ke asal kita. Jadi kenapa kita harus menyapa? Sama seperti kita punya teman. Kalau teman kita nggak pernah menyapa kita, ya kita tahu bahwa itu teman kita, tapi kita diam saja, kita juga cuek.
Tapi ketika kita sering menyapa, kita sering say hello, kita sering ngobrol, artinya akan terjadi komunikasi yang baik di sini dan terjadilah saling membantu, saling support. Nah, inilah yang dimaksud leluhur kita untuk saling support. Ayo saling membantu dengan apa yang ada di dalam diri kita, diselaraskan dengan apa yang di alam. Kalau sudah selaras artinya seorang manusia itu menjadi manusia sejati. Manusia kang wis dunung, wis ngerti dununge nang ndi. Wis ngerti papane nang ndi. Sudah tahu tempatnya di mana, letaknya di mana. Itulah orang Jawa. Baik sedulur, kiranya ini tata laku untuk mengaktifkan sedulur kita, untuk menyapa sedulur kita yang ada dalam diri kita, baik yang ada dalam diri kita dan yang ada di alam, 4 arah penjuru mata angin tadi. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel ini supaya dapat berkembang. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.